Belum juga ditangkap oleh polisi karena dugaan membocorkan rahasia negara dan fitnah serta pencemaran nama baik. Teman saya sesama satu organisasi advokat, Denny Indrayana ini sudah membuat masalah baru lagi. Denny Indrayana memposting tulisannya di Twitter yang membabi buta menyerang nama baik Presiden Jokowi dan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko. Ironisnya, belum juga kami komentari pernyataannya, Denny Indrayana sudah menghapus secepat kilat tweetnya sendiri. Ini kan perilaku intelektual dan politisi kacangan, sangat ngawur dan tak bertanggung jawab. Seharusnya kalau Denny merasa di jalan yang benar dan apa yang dikatakannya itu berdasarkan data dan fakta, bukan berdasarkan bisikan setan atau syakwa sangka, maka Denny akan membiarkan postingan di Twitternya dan tidak terburu-buru menghapusnya. Ini kan tindakan yang tak bertanggung jawab atau menunjukkan ketakutannya diciduk oleh aparat yang berwajib karena mengandung unsur hoax, tuduhan palsu, fitnah, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya. Pasal-pasalnya bisa berlapis-lapis tuh. Seorang advokat profesional harusnya menjauhi perilaku seperti ini. Terus terang saja, andaikan Denny bukan teman satu organisasi advokat dengan saya, dia mungkin sudah saya gelandang ke kantor polisi untuk mempertanggungjawabkan berbagai macam tindakannya. Betapa tidak, dari kemarin-kemarin sudah banyak orang-orang yang meminta saya untuk melaporkan Denny ini ke polisi. Namun saya masih menaruh belas kasihan padanya. Ingat loh, kasus Denny ini bukan hanya soal hoax, pembocoran rahasia negara, fitnah, dan lain-lain ini saja. Namun juga ada kasus lainnya. Denny yang cukup lama dan entah sudah di P21. Tapi kasusnya sampai saat ini belum sempat diproses di pengadilan. Entah karena ada apa ini. Denny dalam tweetnya yang dia hapus sendiri, Denny lagi-lagi menuduh Presiden Jokowi telah sengaja turut campur dalam merevolusi Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa KLB Partai Demokrat yang dipimpin oleh Muldoko. Denny menuduh Presiden Jokowi ikut cawe-cawe perebutan ketum Partai Demokrat oleh KSP Muldoko. Ini kan fitnah yang sangat mengada-ada. Kalau Presiden Jokowi mau cawe-cawe urusan internal Partai Demokrat ini, kenapa Presiden Jokowi tidak memerintahkan Menkumham, Pak Yasona Halauli, untuk menerima atau mensahkan saja kepengurusan DPP Partai Demokrat KLB pada 31 Maret 2021 lalu? Kenapa saat itu Menkumham justru malah menolak atau menganggap DPP KLB itu tidak ada? Jadi, atas dasar apa Denny menuduh Presiden Jokowi ikut cawe-cawe dalam persoalan kemelut internal Partai Demokrat ini? Hasil dengan bisikan setankah? Lebih jauh lagi, atas dasar apa Denny menuduh Pak Muldoko telah merebut, bahasa Denny lebih kasar lagi, mencopet kedudukan ketum PD dari AHY? Sudah berulang-ulang kali dijelaskan, Pak Muldoko itu aslinya tidak tahu apa-apa, ora uruh soal kebusukan trio Cikeas mengelola Partai Demokrat ini. Pak Muldoko saat itu hanya didatangi dan dimintai tolong oleh para pendiri, pengurus, dan kader-kader Partai Demokrat sendiri untuk mau dicalonkan sebagai ketum Partai Demokrat yang lebih pantas daripada si bocil AHY itu. Dan pada akhirnya setelah melalui perenungan dan zikir yang sangat lama demi kemaslahatan bangsa dan demi kejayaan Partai Demokrat ke depannya, Pak Muldoko bersedia lalu terpilih menjadi ketum Partai Demokrat melalui KLB Partai Demokrat, bersaing dengan Bang Marzuki Ali. Memangnya AHY yang dipilih tanpa pesaing dan dipaksa sodorkan oleh bapaknya sendiri untuk dipilih oleh para peserta kongres sebagai ketum Partai Demokrat? Itu bukan level dan tabiat Pak Muldoko yang sangat arif dan bijaksana itulah. Itu bukan tabiat Pak Muldoko yang mantan Panglima TNI dan bukan bocil pelarian mayor yang dari kecil selalu dimanja ortunya dan lebih gagah pegang sisir rambut daripada pegang senjata. Ngawur sekali Denny Indrayana ini. Belajar politik yang lama lagi, Den. Karena dulu kan Denny jadi pejabat dan politisi karena akal bulus SBY denganmu sendiri kan? Betul tidak? Waktu Denny diangkat menjadi wakil menteri oleh SBY masih golongan 3C.
Dan pada saat itu di masa pemerintahan SBY, wamen merupakan jabatan karir dan harus dari PNS. Makanya akal bulusnya SBY muncul, sehingga Dedengkot Cikeas itu mengeluarkan perpu agar golongan 3C boleh jadi wamen, padahal harusnya minimal golongan 4C. Ini semua harus dilakukan karena jabatan wamen itu setingkat dengan dirjen yang minimal golongan 4C. Apakah karena berkat akal bulus SBY ini sehingga Denny semakin memainkan jurus telernya dan membabi buta menyerang pemerintahan Jokowi? Saya katakan ini jurus teler Denny karena harusnya Denny sebagai profesor dan ahli hukum itu tahu benar kesalahannya. Sekarang begini saja, beranikah SBY debat terbuka dengan deklarator Partai Demokrat, Bang Joni Allen Marbun dan kawan-kawan yang tergabung di kepengurusan DPP Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang? Ayo, kalau berani potong rambut saya. Saya jamin SBY tidak akan pernah berani. Oh iya, tweet Denny yang dihapusnya itu juga masih menuduh Mahkamah Agung mau memenangkan PK Muldoko karena menurutnya telah ditukar guling dengan kasus korupsi para pejabat di lembaga itu oleh KPK. Kemarin Pak Kapolri sudah berbicara sangat tegas, ingin menyelidiki kebenaran kasus ini. Maka inilah saatnya Polri menangkap dan memproses hukum Denny dan Big Boss-nya. Majelis hakimnya saja belum terbentuk di MA yang akan mengadili kasus PK DPP Partai Demokrat pimpinan Pak Muldoko ini. Lah kok Denny sudah berani-beraninya bilang soal putusan? Ilmu ngauria apalagi ini, Den? Bukankah itu sama dengan orang yang pacaran saja belum tapi sudah bilang soal putus-putusan? Inilah jurus teler Denny yang semakin kacau dan tak bertanggung jawab dan kisah akal bulus SBY yang belum terungkap. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Saiful Huda EMS yang disadur dari orbitindonesia.com dengan judul Jurus Teler Denny Indrayana dan Akal Bulus SBY. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.